Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Indra Putra Alifianto dan dua teman saya yaitu Restu Brahmancara Patomi dan Celestinus Kristianta Wadiwiatma. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pengurangan noise pada gelombang sinus menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Adapun pada sebuah gelombang biasanya terdapat noise yang akan mengganggu pada keluaran atau output. Maka dari itu diperlukanlah pengurangan noise tersebut agar sinyal dapat ditangkap dengan baik. Oke, mungkin langsung saja kita ke pembahasan program. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit mengenai listing pemrograman yang akan kita lakukan. Pada blok pertama, yaitu pada import NumPy as NP. Di sini artinya kita mengimport NumPy sebagai NP yang difungsikan untuk perhitungan pada pemrograman yang kita lakukan. Yang kedua yaitu import matplotlib.pplot sebagai PLT, di mana fungsi dari import tersebut sebagai untuk penampil grafik atau pembuat grafik dari program yang telah kita buat atau kita lakukan. Yang terakhir yaitu from skippy.ffmpeg import rffft frag irfft, yaitu mengimport sebuah skippy ffmpeg yang digunakan untuk perhitungan fast Fourier transform. Langsung saja menuju ke blok yang kedua, yaitu ada variabel time step, di mana variabel ini bernilaikan angka 1/20 atau sekitar 0,05, yaitu variabel ini digunakan untuk besarnya kenaikan waktu atau untuk kelipatan dari suatu sumbu nantinya. Yang kedua, time axis. Variabel time axis ini difungsikan untuk membuat NP array menggunakan NumPy, diawali dengan titik 0 sampai dengan titik maksimal 10 dengan kelipatan variabel time step tadi, yaitu bernilai 1/20 atau sekitar 0,05 yang difungsikan untuk sumbu waktu. Langsung kepada blok yang ketiga. Di sini dari Indra Putra sendiri yaitu 19034. Jadi di sini kita menggunakan frekuensi 1 bernilai 3 dan frekuensi 2 bernilai 4. Untuk variabel pure sinyal 1, di mana di sini artinya sebagai sinyal asli 1 menggunakan NumPy sin dikali dengan 2 kali pi kali frekuensi 1 dikali time axis atau sumbu waktu. Yang kedua ada pure sinyal 2, di mana pure sinyal 2 ini merupakan sinyal asli 2 dengan rumus NumPy sin dikali 2 kali pi kali frekuensi 2 dikali time axis atau sumbu waktu. Dan yang ketiga ada variabel noise, di mana variabel noise ini dituliskan 0,25 atau nilai dari noise yang akan kita buat untuk kita uji dikali dengan NumPy random dan juga dengan variabel time axis size, di mana variabel noise ini merupakan noise gangguan pada sinyal yang akan kita ujikan nanti. Dan di sini ada pure sinyal. Pure sinyal ini merupakan penjumlahan antara pure sinyal 1 dan juga pure sinyal 2, yaitu merupakan penjumlahan dari sinyal asli 1 dan sinyal asli kedua. Dan yang terakhir ada variabel input sinyal, di mana variabel input sinyal ini merupakan penjumlahan antara pure sinyal 1 dan juga pure sinyal 2 dan juga noise-nya. Jadi input sinyal ini merupakan gabungan sinyal asli yang telah diberi noise. Mungkin pada blok keempat ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Celestinus. Oke, terima kasih Mas Restu. Pada blok keempat ini merupakan blok perbandingan sinyal asli dan sinyal bernoise
dalam bentuk domain waktu. Nah, pertama terdapat dua plt.plot yang berfungsi untuk menampilkan sinyal asli pada sumbu grafik, dan yang satunya lagi untuk menampilkan sinyal input atau sinyal bernoise pada sumbu grafik. Lalu terdapat juga instruksi plt.legend di mana ini berfungsi untuk menampilkan keterangan warna pada kedua grafik di atas. Nah, pada kedua grafik. Yang terakhir terdapat PLT show, di mana ini digunakan untuk menampilkan output berupa gelombang atau grafik. Nah, berikut merupakan grafik yang dihasilkan dari program yang sudah. Berikut merupakan grafik yang dihasilkan dari program di atas. Selanjutnya pada blok kelima merupakan program yang digunakan untuk membuat grafik dari sinyal bernoise dalam bentuk domain frekuensi. Nah, pada blok ini terdapat tiga variabel, yaitu N, Y, dan X. Variabel N merupakan len yang berisikan time axis. Sedangkan Y merupakan RFFT yang berisikan input sinyal atau perhitungan transformasi Fourier diskrit satu dimensi dari variabel input sinyal. Yang terakhir, X merupakan RFFT flag yang berisikan N dan time step atau mengembalikan frekuensi sampel transformasi Fourier diskrit pada panjang gelombang sumbu waktu dan juga besarnya kenaikan waktu. Lalu terdapat juga instruksi-instruksi yang digunakan untuk mencetak grafik atau gelombang. Yang pertama terdapat PLT plot yang berisikan rumus X, np.abs dalam kurung Y yang digunakan untuk menampilkan pengembalian sinyal absolut dari variabel Y. Selanjutnya PLTX label yang berisikan flag dalam kurung HZ yang digunakan untuk memberikan label sumbu horizontal. Selanjutnya terdapat plt.y label yang berisikan amplitude yang berfungsi untuk memberi label sumbu vertikal. Terakhir, plt.show yang digunakan untuk menampilkan hasil gelombang pada grafik. Untuk blok selanjutnya, berikut merupakan grafik hasil program di atas. Untuk blok selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indra Putra. Oke, terima kasih Tinus. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan di blok selanjutnya, yaitu tentang grafik dari sinyal bernoise yang telah dibersihkan dalam bentuk domain frekuensi. Nah, di sini terdapat tiga fungsi, yaitu yang pertama YABS yang berfungsi untuk variabel pengembalian sinyal absolut dari variabel Y. Nah, variabel Y sendiri yaitu perhitungan transformasi Fourier diskrit satu dimensi dari variabel input sinyal. Oke, yang kedua indeks atau indeks. Nah, indeks ini terdapat Y underscore absolut lebih dari 60. Jadi variabel ini merupakan perbandingan nilai dari variabel Y absolut yang mana lebih besar dari nilai 60. Kemudian yang terakhir yaitu Y clean atau pembersihan Y. Jadi ini merupakan indeks kali Y, yaitu variabel dari hasil perkalian perbandingan nilai dan perhitungan transformasi Fourier diskrit satu dimensi dari variabel input sinyal. Oke, selanjutnya yaitu penampilan hasil. Yang pertama plt.plot xnp abs Y clean, yaitu menampilkan pengembalian sinyal absolut dari variabel Y clean. Kemudian plt x label yaitu
pemberian label pada sumbu horizontal di grafik atau gelombang. Kemudian PLT Y-label, yaitu pemberian label pada sumbu vertikal. Kemudian yang terakhir yaitu plt.show, yaitu untuk menampilkan hasil gelombang pada grafik. Nah, berikut hasil dari pembersihan noise yang telah dilakukan dalam program sebelumnya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah blok terakhir, yaitu tentang pembahasan menampilkan grafik perbandingan antara frekuensi yang telah dibersihkan dan juga sinyal asli sebelum diberi noise. Nah, yang pertama yaitu frekuensi clean atau pembersihan frekuensi, di mana terdapat IR-FFT dan Y-clean. Nah, di sini merupakan variabel inverse dari perhitungan transformasi Fourier discrete satu dimensi dari variabel Y-clean. Kemudian yaitu penampilan grafik atau diagram, yaitu dengan plt.plot time axis frekuensi clean, yaitu menampilkan sinyal dari sumbu waktu dan juga hasil sinyal yang telah dibersihkan pada grafik. Kemudian yang kedua yaitu plt.plot, di mana terdapat time axis dan pure sinyal, yaitu menampilkan sinyal dari sumbu waktu dan juga sinyal asli dari kedua frekuensi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu plt.legend, di mana di dalamnya terdapat clean dan pure sinyal, di mana memberikan legenda atau keterangan warna sinyal pada grafik yang akan ditampilkan. Kemudian yang terakhir yaitu plt.show, di mana untuk menampilkan hasil gelombang akhir pada grafik. Oke, berikut ini merupakan hasil akhir dari pengurangan noise yang dilakukan oleh program ini. Oke, mungkin saya kembalikan ke Tinus untuk memberikan kesimpulan pada video kali ini. Oke, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil, dapat kita lihat pada gambar gelombang yang terakhir. Sebenarnya ini terdapat dua garis, yaitu biru dan orange. Namun, kedua garis itu saling berhimpitan, sehingga hanya terlihat garis orange-nya saja. Nah, hal ini menandakan bahwa gelombang yang dihasilkan sudah tidak memiliki noise atau hanya memiliki noise yang sangat kecil. Jika kita bandingkan dengan gelombang pada awal mulanya, nah terdapat beberapa garis biru yang muncul dari garis oranye atau ketidaksamaan garis biru, gelombang biru dengan gelombang oranye, sehingga ini masih disebut gelombang ini masih memiliki noise. Masih. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami sesuai dengan materi kali ini, yaitu pengurangan noise itu dapat dilakukan dengan menggunakan program. Dengan ini saya berharap setelah presentasi yang sudah kami sampaikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan program untuk mengurangi noise pada sebuah sinyal. Nah, mungkin itu saja, saya tutup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.